Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Partisipatif. Ini adalah video kedua untuk materi pelaksanaan partisipatif, yaitu tentang prinsip partisipatif dan ruang dialog. Di dalam panduan pelaksanaan pendekatan partisipasi yang disampaikan oleh Departemen for International Development, terdapat 7 prinsip pelaksanaan partisipasi. Yang pertama adalah cakupan, bahwa semua orang atau wakil-wakil semua kelompok yang terkena dampak dari sebuah keputusan tentang sebuah proyek pembangunan harus ikut dalam kegiatan pembangunan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kesetaraan dan kemitraan, bahwa setiap orang mempunyai keterampilan, mempunyai kemampuan, dan memiliki prakarsa, dan mereka juga punya hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses dalam rangka untuk membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. Artinya mau si masyarakat A, mau si kelompok B, mau si stakeholder yang lain, mereka punya hak yang sama. Mereka setara dan mereka adalah mitra sifatnya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah transparansi, bahwa semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dalam iklim yang kondusif, dalam iklim yang terbuka, sehingga bisa membangun dialog. Karena jika tidak transparan, tidak terbuka, tidak akan kondusif untuk membangun sebuah komunikasi yang baik antar berbagai pihak. Dan selanjutnya adalah adanya prinsip kesetaraan kewenangan atau sharing power atau equal powership, di mana berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi wewenang, yang mana ngapain, yang mana melakukan apa, dan seterusnya. Di mana ini juga untuk menghindari terjadinya dominasi. Artinya jika tidak dibagi, nanti kemudian hanya seorang atau sepihak atau sekelompok pihak saja, nanti akan dianggap bahwa ini hanya keberhasilan sepihak, bukan keberhasilan dari kelompok tersebut. Nah, tentu saja ini terkait dengan prinsip selanjutnya, yaitu kesetaraan tanggung jawab. Akibat adanya kesetaraan kewenangan, tentu tanggung jawab juga harus setara, harus bersama-sama memikul tanggung jawab. Apa yang kemudian yang harus dilakukan pihak A, kemudian kelompok B, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, ini dikatakan juga sebagai sharing responsibility atau sharing power. Nah, ini semua tentu akan berpengaruh terhadap prinsip yang keenam, yaitu prinsip pemberdayaan atau empowerment, di mana setiap orang punya kewenangan yang sama, setiap orang atau setiap kelompok memiliki tanggung jawab yang sama. Otomatis setiap orang akan melakukan suatu kegiatan dalam kegiatan besar mereka. Otomatis setiap orang akan belajar, akan mencari tahu, akan kemudian terjadi juga orang-orang yang tahu akan memberitahukan atau memberikan pelajaran terhadap orang yang belum tahu. Akhirnya semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini akan menjadi paham, mengerti, mampu melaksanakan, terbangunlah empowerment-nya. Nah, yang terakhir adalah prinsip kerjasama. Otomatis dengan adanya prinsip-prinsip yang ada di atas, terbangunlah kerjasama yang diperlukan untuk kegiatan keseluruhan daripada pembangunan yang terdapat di dalam lingkungan mereka. Otomatis ini akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya, dan kemudian menutupi atau saling berbagi terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam kegiatan tersebut. Akhirnya kegiatan partisipatif ini dapat menghasilkan sesuatu yang lebih optimal dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, sebagai seorang arsitek yang akan terjun ke dalam kegiatan pembangunan dengan konsep-konsep partisipasi masyarakat ini, tentu juga harus tahu selain daripada ciri syarat unsur dan faktor serta prinsip partisipatif, yaitu tentang masalah dalam kegiatan partisipatif ini. Nah, persoalan atau masalah yang paling besar adalah bahwa di dalamnya akan bertemu dua kebenaran, yaitu kebenaran dari warga atau masyarakat dan kebenaran dari si arsitek atau si perencana.
Dari warga dianggap sebagai pusat kebenaran, dan dari arsitek tentu setia pada visi daripada arsitektur partisipatoris harusnya. Lalu bagaimana kondisi bertemunya dua kebenaran ini? Seharusnya dapat dicapai situasi yang ideal, di mana warga atau kelompok masyarakat bersama arsitek atau kelompok perencana dapat melakukan dialog untuk mencapai kesatuan kebenaran. Tapi apakah kemudian kondisi di lapangan dapat sesederhana ini? Apakah akan dapat dengan mudah dicapai suatu situasi yang ideal? Tentu kondisi ini tidak mudah, ya. Itu sebabnya The Rooks menyampaikan tentang participatory planning, bahwa ada suatu proses sosial yang dinegosiasikan, bahwa masyarakat perlu ikut serta untuk memudahkan analisis secara kolektif dan mencapai prioritas berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang rumit dan tidak pasti. Dikatakan pula bahwa perencanaan bersifat hati-hati, iteratif, dan fleksibel. Nah, kemudian perencanaan juga harus menawarkan suatu kesempatan unik bagi teknisi dan juga anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menghubungkan pengetahuan mereka. Ini bukanlah hal yang mudah tentunya. Itu sebabnya di dalam participatory planning atau perencanaan partisipatif, fokus utama dalam perencanaan bukan menghasilkan suatu rencana, tapi menciptakan ruang dialog antara berbagai pelaku dengan berbagai harapan, persepsi, dan interpretasi yang berkenaan dengan persoalan dan isu yang akan diungkapkan dan dirundingkan. Nah, ruang dialog ini sangat penting dalam perencanaan partisipatif, karena kegiatan perencanaan partisipatif itu ada pertemuan antara pengguna dan arsitek atau masyarakat dengan perencana, yang mana mereka melakukan suatu proses perencanaan atau perancangan yang tidak mudah, bahwa si arsitek atau perencana harus menghilangkan ego-egonya dan mampu melakukan kegiatan bertukar pikiran dengan masyarakat sebagai pengguna daripada pembangunan yang akan dilaksanakan. Kemudian di sisi lain, pada masyarakat juga terdapat banyak kebutuhan, banyak keinginan yang masing-masing berbeda-beda pula. Nah, itu sebabnya proses untuk menyamakan, menyampaikan aspirasi, menghilangkan persepsi, menyatukan interpretasi dilakukan dalam forum-forum diskusi yang disebut dengan ruang dialog. Ruang dialog ini menurut Habermas adalah sebuah konsep rasionalitas dari sebuah komunikasi, di mana ruang dialog ini juga mencapai percakapan ideal tanpa adanya dominasi, juga untuk menghindari adanya dorongan dari pihak-pihak lain atau berbagai pihak dalam rangka untuk mencapai saling pengertian untuk memperoleh kesepakatan bersama. Nah, secara rasional, ruang dialog ini dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan bersama. Selanjutnya, Friedman menyampaikan bahwa terdapat konsep transaktif planning dalam ruang dialog. Dikatakan bahwa perencanaan dan isinya adalah cara bertindak yang dipilih setelah adanya pembicaraan. Jadi tidak melulu dilakukan perencanaan tanpa adanya diskusi-diskusi di tingkat atau di tahap awal. Kemudian di dalam proses perencanaan tersebut dilakukan transformasi pengetahuan ke dalam tindakan melalui hubungan antar orang yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya si arsitek atau perencana menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat, kemudian masyarakat berdiskusi, mendapatkan sebuah pengetahuan, kemudian pemahaman, kemudian mulai melakukan sebuah rumusan, kemudian rumusan itu disampaikan lagi kepada si perencana atau si arsitek melihat masih ada hal-hal yang perlu dirapihkan, disampaikan lagi, ini harus ada penting tentang hijau atau green atau konsep-konsep keberlanjutan dan lain
lain sebagainya. Juga dipikirkan bagaimana nanti pelaksanaannya, Bapak Ibu bisakah begini begitu. Balik lagi mereka memahami ada sebuah masalah dalam pelaksanaannya nanti, mereka kemudian akan merundingkan kembali, mendiskusikan kembali, kemudian menemukan rumusannya kembali, disampaikan kembali, demikian seterusnya, menjadi sebuah proses yang terus-menerus. Kemudian di dalam ruang dialog ini, perencanaan juga dilakukan secara transaktif, dijalankan dengan konteks tatap muka, saling tukar-menukar pengetahuan yang dimiliki satu sama lain. Jadi tidak dilakukan secara tidak langsung atau tidak bertemu, ya. Itu kemudian yang penting di dalam ruang dialog ini. Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan tindakan komunikatif atau komunikatif action, di mana kegiatannya bersifat interpretasi, komunikasi, dan menggambarkan jalinan komunitas, politik, dan pembuatan keputusan publik secara bersama-sama. Nah, selanjutnya dialog yang terjadi juga adalah suatu hubungan yang sejajar antara berbagai pihak. Jadi tidak menyesatkan, ya. Terdapat hubungan-hubungan yang tidak saling menipu, membohongi, dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang betul-betul transparan, sesuatu yang betul-betul diketahui, disadari, difahami bersama-sama secara benar. Kemudian dalam dialog ini juga ada peran-peran dalam konteks politik dan tekniknya. Jadi ada berbagai cara, berbagai strategi agar berhasil dalam ruang dialog tersebut. Nah, selanjutnya hasil dialognya itu mempunyai kedudukan dan fungsi utama dalam keseluruhan proses perencanaan. Jadi penting sekali hasil dialog ini sebagai sebuah kesepakatan bersama yang akan dilaksanakan kemudian. Kemudian juga menghasilkan pengetahuan untuk bertindak, menghasilkan prinsip-prinsip untuk bertindak, dan juga cara bertindak secara aktif. Nah, dalam hal ini, seorang perencana atau seorang arsitek melakukan tindakan tidak hanya teknis, tapi juga komunikatif. Mereka membentuk kepedulian serta harapan-harapan dari masyarakat tersebut. Hal ini mengakibatkan seorang arsitek atau perencana harus memiliki kapasitas, karakteristik yang sangat spesifik jika mereka atau ia ingin melakukan kegiatan pembangunan atau melakukan suatu perencanaan dengan konsep partisipatif. Bagaimana kemudian syarat yang harus dimiliki oleh seorang arsitek atau perencana atau bahkan stakeholder lainnya? Ikuti terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.